Pejuang terhebat nomor 1. Bab 596. Fane melihat pakaian beberapa gadis itu dan merasa sedikit pusing. Dia berkata, karena kalian semua adalah pengawal kami, kalian harus menjaga penampilan dan mengenakan seragam. Aku khawatir pakaian seperti rok pendek tidak pantas. Petik 2. Hei, nak, kenapa kau begitu ketat? Bukankah perempuan seharusnya memiliki kepribadian sendiri? Aku suka cara mereka berpakaian. Semuanya memiliki kaki yang indah, cantik, dan panjang. Ada apa? Terlihat bagus seperti itu. Fiona tiba-tiba menyela. Dia melanjutkan kalimatnya lagi, dengan cara seperti ini, orang lain tidak akan bisa mengetahui kalau mereka adalah seorang pengawal. Mereka akan menjadi seperti polisi yang berpakaian preman. Bukankah ini jauh lebih baik? Aku tidak suka memiliki sekelompok pengawal dengan pakaian seragam mengikutiku. Itu akan menarik banyak perhatian. Pada saat itu juga Orchid langsung berdiri dan berkata, Bibi, jangan khawatir. Kami sudah membahas hal ini saat dalam perjalanan ke sini. Kami memang berpikir kalau kami perlu mendapatkan seragam agar terlihat lebih pantas. Tapi, kami juga tidak perlu mengenakan pakaian resmi. Kami sudah memikirkan apa yang akan kami kenakan. Kami bisa memakai celana jeans musim panas, sepatu kets putih, dan kemeja putih. Kami berpikir untuk memasang lambang keluarga Taylor di kemeja kami. Bagaimana kedengarannya? Fiona berpikir sejenak lalu berkata, oh, kedengarannya bagus. Itu akan terlihat bagus, dan juga cara untuk memberi tahu orang lain kalau kau adalah pengawal. Setidaknya orang akan berpikir dua kali sebelum menimbulkan masalah. Fiona berkata lagi dengan mata yang berkilauan, kami akan mengembalikan uangmu untuk biaya seragamnya. Ingatlah untuk membeli lebih banyak setelan seragam sebagai cadangan untuk kalian masing-masing. Didi, seragam itu tidak terlalu mahal. Menjadi pengawal keluarga Taylor adalah kehormatan bagi kami. Kami bahkan tidak bisa mengungkapkan kegembiraan kami. Jadi, biarkan kami menanggung biaya kecil ini, kata Elaine, matanya yang indah penuh dengan kecerdasan. Oh, maaf, gadis lugu ini sangat peduli. Baiklah, kalau itu maumu, kau bisa menanggung biayanya sendiri, kata Fiona. Saat aku punya waktu luang, aku akan membelikanmu makanan. Lain kali, kau tidak perlu terlalu formal. Saat kita berduaan saja, kau bisa lebih santai. Terima kasih, Bibi. Didi, kau tidak hanya menawan dalam penampilanmu saja, tapi sifatmu juga menawan, timpal wanita muda lainnya. Oh benarkah? Haha, aku tidak pernah menyadarinya. Fiona tertawa, bersemangat. Fane menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata kepada Joan, Ibu, karena kita tidak bekerja sekarang, biarkan aku mengajakmu membeli beberapa pasang pakaian. Mari kita buang pakaian lama yang ibu miliki sebelumnya. Bukankah membuang-buang pakaian itu sia-sia? Joan tersenyum pahit. Ibu, jangan khawatir. Kita tidak akan pernah kekurangan uang lagi. Fane juga tersenyum pahit dan menatapnya. Guru, biarkan kami memanggilmu guru di masa depan. Elaine muncul di depan Fane dan bertanya, Tuan, apakah kau akan keluar? Kami harus mengikutimu dan melindungimu dengan baik. Iya, Tuan. Kami sekarang sudah menjadi pengawalmu. Kalau kau ingin meninggalkan rumah, kami memiliki tanggung jawab untuk melindungimu. 9 wanita lainnya mendengarnya lalu berlari dengan wajah penuh harapan. Masing-masing ingin pergi berbelanja bersama Fane. Melindungi Fane hanyalah alasan. Pengalaman berbelanja bersama pejuang terhebat sungguh lebih baik dari yang lain. Tunggu, kalian semua bahkan belum memakai seragam, jadi mungkin lain kali. Selain itu, setiap kali aku meninggalkan rumah, aku tidak suka ada pengawal bersamaku, rasanya terlalu membatasi. Bab 597. Selain itu, aku masih cukup mampu. Aku tidak butuh pengawal bersamaku. Tanggung jawab utama kalian adalah melindungi putri, istri, dan mertuaku. Selain aku, semua orang di keluargaku perlu ditemani oleh 1 atau 2 pengawal. Fane berpikir sejenak lalu berkata lagi, aku tidak membutuhkan kalian semua untuk mengikuti kami. 1 atau 2 saja sudah cukup. Kalian tidak perlu datang bersama-sama untuk berbelanja pakaian. Petik 2. Elaine mendengar kalimat itu lalu tiba-tiba merasa sedih. Dia menundukkan kepalanya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Kalian semua harus istirahat di rumah.
Karena aku adalah tuanmu, kalian semua harus mendengarkanku. Kata Vane, menatap Elaine dengan ekspresi netral. Ya tuan, kami akan mematuhi setiap perintahmu di masa depan. Elaine tersenyum. Untuk bisa melakukan percakapan sedekat itu dengan pejuang terhebat sudah cukup baginya untuk saat ini. Ayo kita pergi, Ibu. Vane dengan cepat mengajak Joan keluar untuk berbelanja. 10 wanita cantik itu, masing-masing membawa barang bawaannya sendiri, dengan cepat diantar oleh Jenny ke ruangan mereka. Setelah peraturan dibuat, Jenny pergi. Begitu Jenny pergi, para pengawal cantik itu berkumpul. Wow, pejuang terhebat terlihat lebih baik semakin lama kau melihatnya. Aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Dulu, aku pikir dia hanya seorang lelaki tampan. Tapi sekarang setelah aku tahu kalau dia adalah pejuang terhebat, dia tampak lebih tampan bagiku. Elaine terlihat bersemangat dan memeluk dirinya sendiri. Meskipun dia menolakku sebelumnya, hanya karena begitu dekat dengannya dan bercakap-cakap dengannya, senyumnya yang acuh tak acuh, suaranya yang menawan, itu semua membuatku sangat terharu. Sayang sekali, dia sudah menikah. Kalau dia lajang, kita mungkin masih punya harapan. Orchid menghela nafas lalu berkata, selama pejuang terhebat menginginkannya, aku akan melakukan apapun untuknya. Aku benar-benar ingin melahirkan anaknya dan menjadi wanitanya. Hidup akan jadi lebih berharga kalau bisa menjadi wanita yang ada di belakangnya. Iya, dia sudah menikah, tapi mungkin kau bisa menjadi kekasihnya. Aku kenal seorang panglima perang yang baru pulang sebulan yang lalu dan sudah memiliki 3 istri. Mau bagaimana lagi? Mereka terlalu menawan. Wanita muda lainnya berkata, bagaimana kalian bisa membandingkan dia dengan pejuang terhebat kita? Orchid tersenyum tegas, mari kita bermimpi tentang itu. Lebih mudah untuk naik ke surga daripada mendapatkan cinta dan kasih sayang dari pejuang terhebat. Aku mendengar kalau putri keluarga George, Sharon George, sangat cantik. Selain itu, keluarga mereka sangat kaya. Bahkan dia ditolak saat dia mencoba mengejarnya. Apa kalian pikir kita punya kesempatan? Setelah mendengar itu, semuanya menghela nafas bersama. Saat ini, di ruangan yang berbeda, Sena sudah mandi dan berganti pakaian yang lebih nyaman. Dia berbaring di tempat tidurnya dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, sebenarnya, Ben Taylor memperlakukan aku dengan cukup baik. Dia juga tidak jelek, dan Vane menjadi lebih kaya. Punya saudara ipar seperti Vane sangatlah baik karena dia dengan mudah memberiku uang 1 juta. Aku bisa memperkirakan kalau hidup seperti ini bisa jadi sangat nyaman. Sena berhenti. Berpikir lebih dalam, dia bergumam lagi, kalau aku tidak ingin menjadi istri keluarga Taylor, atau kalau Ivan Taylor adalah pewaris kedua dan memiliki harta miliaran, maka menikahi Ben Taylor juga merupakan kesepakatan yang cukup bagus. Tidak buruk, setidaknya aku bisa menjalani kehidupan yang lebih baik dari banyak wanita yang lain. Sayang uang mereka masih terlalu sedikit. Manusia akan selalu berusaha lebih tinggi, air akan selalu mengalir lebih rendah. Itu hanyalah tatanan alam. Kakak ipar, tolong jangan salahkan aku. Setelah selesai bergumam, dia mengangkat telepon dan menelepon Ivan Taylor. Bab 598. Sayangku, kenapa kau meneleponku? Apakah kau merindukan aku? Ivan Taylor berada di ujung lain telepon, menggodanya. Tentu saja, aku merindukanmu. Aku belum melihatmu hanya sehari tapi rasanya seperti 3 musim gugur telah berlalu. Aku takut ketahuan oleh Ben. Aku harus membuat alasan setiap kali untuk diam-diam bertemu denganmu. Sena menggoda Ivan dan berkata, hei, Ivan, tahukah kau, aku benar-benar takut mati hari ini. Kau tidak akan pernah melihat aku lagi. Aku bersama wanita tua itu, sedang berjalan-jalan dan kami tiba-tiba diculik. Apa? Ivan kaget mendengarnya. Dia menyelidiki, apa yang terjadi? Siapa pelakunya? Apakah kau baik-baik saja? Mengetahui Ivan memperhatikannya, Sena merasa senang. Dia berkata, jangan khawatir, kami berdua aman sekarang. Bagian terpenting dari cerita ini adalah Vane, bajingan itu. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia menyinggung tuan muda keluarga Senos dari kota Naga Langit. Petik 2. Sena dengan cepat menyampaikan semua ceritanya kepada Ivan. Ivan mendengarnya dan berseru dengan gembira, sialan, sungguh hebat. Sena marah sejenak.
Apa? Beraninya kau mengatakan itu hal hebat? Kalau bukan karena Vane sangat cepat dan tepat waktu bisa menguasai seni bela diri, aku khawatir, aku akan diperkosa dan dibunuh kalau kami hanya bergantung untuk menghubungi Marsekal. Beraninya kau mengatakan itu hal yang hebat. Ivan Taylor, apakah kau tidak mencintaiku? Apakah kau hanya memanfaatkanku? Sena mengetahui pada saat ini kalau dia sangat menyukai Ivan Taylor. Meskipun Ivan adalah seseorang yang suka berkata manis, dia setidaknya tahu bagaimana membuat orang bahagia. Meskipun dia menyukai uang, dia bukanlah seorang wanita pecundang. Sena sudah tidur dengan Ivan Taylor berkali-kali sehingga wajar kalau dia ingin menikah dengannya dan menjadi wanitanya, nyonya rumah Ivan yang berharga yang membuat iri banyak orang. Sena tidak menyangka Ivan akan bereaksi seperti itu terhadap kejadian di mana dia telah diculik dan hampir kehilangan nyawanya. Dia pikir, sialan Ivan Taylor ini, beraninya dia mengatakan itu hal uang hebat. Tidak, bukan itu maksudku sayang. Jangan marah. Ivan buru-buru menghiburnya dan berkata, aku tidak bermaksud seperti itu. Maksudku, ini berita bagus kalau Vane menyinggung keluarga Senos. Tidakkah kau tahu kalau kota Naga Langit dulu sangat besar? Mungkin 2 kali ukurannya dari Provinsi Tengah. Ada banyak pasukan di sana, dan ada banyak tuan, dan ada banyak veteran yang kembali kali ini. Keluarga Senos adalah kekuatan yang relatif besar di kota Naga Langit. Maksudmu keluarga Senos akan membalas dendam atas nama Tuan Muda Senos? Sena mengerutkan kening setelah berpikir sejenak. Di sisi lain telepon, Ivan berkata, ya. Vane, bajingan itu, membunuh Tuan Muda dari keluarga Senos. Ini akan mengejutkan kalau dia tidak mengundang masalah untuk dirinya sendiri. Untuk kekuatan sebesar itu, bahkan kalau klan atau orang mereka tidaklah bagus, mereka bisa menggunakan taktiknya Vane sendiri untuk membunuhnya. Itu masuk akal. Sena akhirnya mengerti dan mengangguk. Dia berkata, tapi, aku khawatir keluarga Senos tidak menyadari kalau Tuan Muda mereka meninggal. Bahkan kalau mereka melakukannya, bagaimana mereka tahu kalau itu Vane? Bagaimana kalau Tuan Muda Senos gagal memberitahu keluarganya tentang kebenciannya terhadap Vane? Bab 599. Ah, apa kau gila? Apakah kau tidak ingin hidup lagi? Kau tidak perlu menunggu orang-orang mereka datang. Kami akan menemukannya sendiri dan memberitahu mereka tentang hal ini. Biarkan mereka datang dan membunuh Vane. Bukankah ini masalah sederhana? Semakin Ivan memikirkannya, dia semakin bersemangat. Sialan, keluarga Senos lebih menakutkan daripada gabungan keluarga Clark, keluarga Wilson, dan keluarga Hugo. Mereka jauh lebih kuat. Yang paling penting adalah mereka punya uang. Selama mereka punya uang, mereka bisa menemukan jagoan yang mampu mengeksekusi urusan tersebut. Vane pasti mati kali ini. Aku ingin tahu bagaimana Vane menyinggung keluarga Senos. Oh, aku rasa, aku ingat. Dalam pertarungan, dia mengatakan kalau itu adalah balas dendam untuk tuannya. Raja Perang. Oh ya, itu pasti Magnus Sutherland. Kalau Vane tidak memberi tahu tentang Dewa Perang, Magnus Sutherland mungkin tidak akan mati. Petik 2. Sena mulai memikirkan semua kemungkinan dari kesimpulan tersebut dan mulai mengasumsi dugaannya. Sena, apa yang kau pikirkan? Bagaimana dia menyinggung mereka tidaklah penting. Yang terpenting adalah Vane sungguh akan mati kali ini. Ivan meremas tinjunya. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Dia berkata, saat dia mati, aku akan mengumumkan kalau kau adalah pacarku dan memberi tahu seluruh keluarga Taylor. Inilah waktunya untuk melihat apakah Ben Taylor yang tidak berguna itu akan marah sampai mati. Aku percaya dengan kata-katamu itu. Begitu Vane mati, kau harus mengumumkan hubungan kita. Aku tidak ingin terus-terusan bersembunyi seperti itu. Saat Sena berbaring di tempat tidur, sosoknya tampak lebih menarik. Dia berkata, oh ya, bajingan Vane ini sudah memberi tahu kami kalau kami akan merayakan ulang tahun Selena. Sepertinya dia bahkan tidak akan berhasil sampai saat itu. Tidak masalah kalau dia tidak bisa hadir. Kita perlu menyebarkan berita ini secepat mungkin. Besok, aku akan memastikan semua orang akan mengetahuinya, dari kerabat keluarga Taylor hingga yang terbaik dari yang terbaik, Raja Perang. Itu akan menjadi yang terbaik. Ivan tertawa gembira, dan ketika Vane mati, pada hari ulang tahun Selena,
Aku takut dia akan pingsan, begitu dia melakukannya, bagaimana Selena akan bisa bertengkar denganku atas aset keluarga Taylor. Pada saat itu, Ken akan memanfaatkan situasi dan mencoba menghiburnya. Itu masuk akal. Sena mengangguk dan berkata, kalau memang begitu, haruskah kita tahu membiarkan dia meminum obat yang kita rencanakan sebelumnya? Sepertinya kita tidak perlu melakukannya lagi, bukan? Ivan Taylor terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kau masih harus memberinya racun itu. Untuk amannya, lebih cepat lebih baik. Bagaimanapun, bajingan itu tidak lemah dalam pertarungan. Kalau keluarga Senos meremehkan betapa hebatnya dia di medan perang, atau kalau dia lolos dari penyergapan, tidak akan mudah untuk menemukannya lagi. Pada saat itulah, Ivan berhenti dan berkata lagi, kalau dia meminum obat, tubuhnya akan semakin lemah dari hari ke hari. Kekuatannya akan sangat berkurang. Saat keluarga Senos menyerangnya, akan lebih mudah untuk membunuhnya. Ini adalah pendekatan dua arah untuk mengambil nyawanya yang malang. Kalau seperti itu, aku akan memikirkan cara untuk mengeluarkan mereka untuk piknik dan barbeque di ruang terbuka. Sena mengusulkan. Tentang bagaimana kau akan menyelesaikannya, kau bisa memikirkannya sendiri. Akan lebih baik kalau kau bisa bereaksi mulai besok dan seterusnya. Waktunya akan tepat karena dibutuhkan tepatnya 1 bulan agar obatnya bisa bekerja, dan saat itu, bertepatan dengan hari ulang tahun Selena. Sena mengangguk setuju. Keduanya mengobrol sebentar sebelum mengakhiri panggilan. Bab 600. Saat ini, Vane sedang berada di pusat perbelanjaan dan telah membeli banyak pakaian untuk Joan. Mereka juga membeli perhiasan emas, anting-anting emas, dan gelang giok. Setelah berdandan, keanggunan lembut alami mulai bersinar pada diri Joan. Tidak buruk, tidak buruk. Ayo beli kalung ini juga. Cukup gesek kartu kreditnya. Vane mengangguk puas dan segera meminta kwitansinya. Berhenti membeli barang, kau telah menghabiskan terlalu banyak uang. Nak, 1 sen yang diperoleh adalah 1 sen yang disimpan. Kau tidak memiliki banyak uang tunai di tanganmu. Kau dan Selena sama-sama masih muda, akan ada banyak hal yang perlu kau habiskan. Kili masih muda, dan kau mungkin memiliki lebih banyak anak. Akan ada lebih banyak biaya. Apalagi, kau baru saja mempekerjakan begitu banyak karyawan di rumah. Begitu banyak pengawal. Semua itu akan menghabiskan banyak uang. Kebiasaan lama sulit dihilangkan pada diri Joan, dan dia masih merasakan kesulitan saat Vane menghabiskan uang. Hari ini adalah hari di mana Vane telah menghabiskan banyak uang untuknya. Ibu, jangan khawatir. Aku tidak kekurangan uang. Vane mengambil belanjaan mereka dan mengikuti Joan keluar. Oke, aku akan berhenti berbelanja. Mari kita pulang. Ibu, bahkan kalau aku ingin membeli seluruh keluarga Drake, itu tidak akan menjadi masalah. Apakah kau masih berpikir aku kekurangan uang? Meskipun Vane tidak merinci terlalu banyak tentang berapa uang yang dimilikinya, dia perlu mengatakan sesuatu yang akan membuat ibunya yang khawatir merasa nyaman. Ketika Joan mendengar itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara gemetar, itu tidak mungkin. Nak, apakah kau benar-benar sekaya itu? Apakah ini nyata? Jangan bohong padaku. Vane tertawa. Sambil memegang bahu ibunya, dia berkata, Ibu, tolong, berhentilah khawatir. Aku hanya memberimu gambaran atau perkiraan sehingga kau merasa nyaman. Tolong yakinlah, putramu benar-benar luar biasa. Di masa depan, jangan menahan diri. Habiskan saja uangnya sesukamu. Aku satu-satunya kerabat dekatmu. Aku hanya ingin kau menjalani hidup yang baik. Itu akan membuatku merasa nyaman. Vane berhenti sejenak lalu berkata, aku tidak ingin memberitahu siapapun tentang hal ini. Pertama, aku hanya ingin menjalani hidup yang damai dan aku tidak ingin menarik perhatian. Bagaimanapun, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Kedua, kau sudah melihat seperti apa ibu mertuaku. Kalau dia tahu betapa kayanya aku, seluruh dunia akan mengetahuinya dalam waktu 2 hari. Setelah mendengarkan kata-kata Vane, Joan mengangguk puas dan berkata, putraku telah tumbuh dewasa dan menjadi pria yang berprestasi. Vane bahkan menjadi lebih tenang dan mantap. Seorang pria yang mengetahui nilai kesabaran akan mampu mencapai hal-hal yang lebih besar. Anakku, kerja bagus, kau adalah kebanggaanku. Ibu,
tolong, berhentilah memujiku. Saat aku berada di medan perang, berkali-kali aku hampir mati, terutama tahun lalu. Itu benar-benar bahaya yang ekstrim. Namun, aku terus memikirkanmu dan Selena menungguku di rumah. Itulah alasan mengapa tidak ada tantangan yang dapat menahanku, dan aku bisa mengatasi semuanya, kata Vane, tertawa dengan rasa terima kasih. Joan mengangguk dan berkata, Vane, Selena adalah gadis yang hebat. Kau harus menghargainya. Ada begitu banyak pria muda kaya yang mencoba mendekatinya dalam beberapa tahun terakhir, berusaha mencari cara mendapatkan hatinya. Dihadapkan dengan begitu banyak godaan, dia selalu setia dan menolak semuanya. Tipe gadis seperti ini tidak mudah ditemukan. Ibu, tolong, jangan khawatir. Aku sudah memberitahumu kalau kita akan mengadakan pesta besar untuk ulang tahunnya, kata Vane. Langit semakin gelap. Malam itu, keluarga Senos di kota Naga Langit tidak bisa lagi duduk diam. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Apakah Tuan Muda masih belum bisa dihubungi? Di sebelah kepala keluarga Senos, seorang lelaki tua sedikit mengernyit, garis-garis khawatir muncul di wajahnya. Drak Senos mengangguk dan berkata, aku belum bisa menghubunginya sejak kemarin sore. Aku sudah bertanya kepada karyawan, semua pengawal yang pergi bersamanya juga tidak bisa dihubungi. Pada saat itulah, ekspresinya menjadi lebih gelap. Dia tersedak sedikit dan berkata, aku curiga sesuatu telah terjadi pada mereka. Tidak mungkin. Saat yang lain mendengarnya, mereka menjadi ketakutan. Bab 601. Siapa yang berani menyentuh tuan muda kita? Apakah dia punya keinginan untuk mati? Pria parubaya lainnya juga berbicara. Tubuhnya penuh dengan otot dan sekilas terlihat sangat kokoh. Aku tahu. Dia punya keinginan untuk mati. Sialan. Tidak perlu takut dengan orang yang disebut sebagai yang terkuat dan berkuasa dari provinsi tengah itu. Sesepuh lainnya juga angkat bicara dan sangat marah, kita perlu menyelidiki masalah ini dan menemukan penyebab di balik kematian tuan muda kita. Kita harus membunuhnya. Namun Draxenos menggelengkan kepalanya. Aku pikir kita semua harus pergi dengan diam-diam di bawah langit malam. Sudah tidak aman lagi bagi kita untuk tinggal di sini. Mengapa? Tuan, kita punya banyak villa dan pabrik di sini, dan perusahaan kita juga ada di sini. Apakah kau ingin mengatakan bahwa kau tidak menginginkannya lagi? Salah satu pria itu memasang ekspresi bingung dan tidak dapat memahami mengapa tuannya membuat keputusan seperti itu. Queen kemungkinan besar pernah bersama Marsekal Zain. Jika Queen dan juga para pengawalnya mati, Marsekal Zain pasti akan meneleponku. Drak mengeluarkan desahan sedih. Tapi Marsekal belum menelepon, yang artinya dia mungkin sudah mati juga. Saat ini kita telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak boleh diprovokasi. Provinsi Tengah memang kecil, tapi jangan lupa bahwa banyak veteran perang telah kembali ke kota Intu dan ada banyak mayor dan raja perang di sana. Mereka bahkan memiliki dewi perang di antara mereka. Jadi, yang ingin kau katakan adalah kita mungkin telah memprovokasi seorang veteran yang kuat, Tuan. Dan kemungkinan besar mereka adalah raja atau dewa perang. Salah satu sesepuh keluarga menduganya setelah memikirkan masalah itu dalam diam. Draxenos mengangguk. Queen telah mengatakan bahwa Vane adalah orang yang membocorkan rahasianya kepada dewi perang dan mereka hanya membunuh saudaraku, Magnus, karena marah. Aku curiga mereka menyebabkan masalah bagi Vane yang kemudian, kebetulan menarik perhatian si Dewi Perang. Jika itu masalahnya, ini benar-benar sangat disayangkan. Buam. Pada saat ini, ledakan menakutkan bergema dari luar. Hingar-bingar pertarungan yang menakutkan pun segera menyusul. Wosh! Seorang pengawal dari keluarga Senos segera menyerbu masuk. Kabar buruk, Tuan. Seseorang menyerbu tempat kita. Dia sedang ingin melakukan pembantaian, dan dia sangat kuat. Aku pikir dia adalah raja perang yang terkenal, Skylar Celestino. Drak langsung menjatuhkan diri ke kursinya ketika mendengarnya. Ia terlihat sangat ketakutan. Kita dalam masalah. Kita benar-benar dalam masalah besar. Skylar adalah raja perang bintang 8 dan seorang pertarung yang berpengalaman. Tak seorang pun di kota Naga Langit bisa menyamai kekuatan bertarungnya. Apalagi seseorang dari keluarga Senos. Ah, kita terlambat. Kita mungkin akan selamat jika pergi sedikit lebih awal. Seorang sesepuh keluarga menghela nafasnya.
Sudah terlambat sekarang. Raja Perang sudah ada di sini dan bersiap untuk menumpahkan darah. Bam bam bam. 3 suara tabrakan bergema berturut-turut dan 3 petarung keluarga Xenos terlempar ke dalam ruangan. Mereka terbaring di lantai dan tak bernafas. Maafkan aku atas gangguan ini, tetapi tuan muda kalian telah menyinggung seseorang yang bahkan aku pun tidak akan berani menyinggungnya. Sekarang yang bisa dilakukan keluarga Xenos adalah menyalahkan bintang kesialan mereka. Mata Skyler terlihat sedingin es. Dia berdiri di sana seperti segunung kekuatan murni yang tak tergoyahkan. Bab 602. Bahkan tidak membutuhkan waktu 1 jam bagi seorang pria untuk melenyapkan keluarga Xenos yang kuat di kota Naga Langit. Seluruh kekuatan di kota Naga Langit sangat terkejut ketika mereka mengetahui tentang apa yang telah terjadi. Inilah kekuatan Raja Perang, teror dari Raja Perang Bintang 8. Kekuatan seperti itu jauh melampaui kekuatan keluarga terkuat dan berkuasa yang biasa. Tentang bagaimana keluarga Xenos bisa memprovokasi Raja Perang seperti itu, tidak ada yang tahu jawabannya. Mereka hanya tahu bahwa tuan muda dari keluarga Xenos telah menimbulkan masalah di Provinsi Tengah sehingga memprovokasi musuh yang menakutkan ini. Ma, kita sudah lama tidak pergi piknik. Mengapa kita tidak mengajak Vane, Selena, dan Kili ke pedesaan untuk piknik besok? Bagaimana kedengarannya? Di atas meja makan, Sena memberikan saran setelah memikirkannya. Tentu. Kebetulan besok aku libur dan sudah lama sekali sejak terakhir kali aku liburan dengan Kili. Karena besok adalah hari Sabtu, ayo kita pergi. Kata Selena sambil tersenyum ketika mendengar tentang ide itu. Baiklah. Hehe, sekarang karena kita sudah kaya, kita bisa pergi kapan saja jika ingin bersantai dan membeli beberapa barang untuk barbeque di tepi sungai. Ben terkekeh. Dia tidak bisa menahan diri saat melirik Sena di sampingnya. Siapa tahu kau akan belajar untuk lebih menikmati hidup. Kenapa tidak? Aku berpikir kita semua harus keluar dan bersenang-senang bersama-sama. Sena tersenyum. Ketika Sena dan Selena kembali lebih awal, mereka tidak melihat 10 pengawal cantik itu. Siapa yang bisa menyangka bahwa saat ini, ke-10 pengawal itu mengenakan sepatu kets putih dan celana pendek jeans dan memperlihatkan kaki mereka yang panjang dan seksi. Mereka mengenakan kaos yang longgar dan memberikan aura menggoda namun tetap santai. Tuan, lihatlah. Bagaimana pakaian kerja yang kami pilih. 10 wanita cantik berbaris menjadi satu baris setelah mereka masuk. Elaine melangkah maju dan mengajukan pertanyaan kepada Vane sambil menyeringai. Semua wanita cantik itu mengenakan pakaian berseragam seperti itu sehingga harus dikatakan bahwa mereka semua terlihat sangat enak dipandang mata. Selain itu, masing-masing dari mereka sekilas penuh dengan vitalitas kehidupan dan semangat. Kau tampak hebat. Ben mengerutkan kening setelah mengamati mereka. Ini adalah pengawal keluarga Taylor. Ini pengawal kita. Mengapa aku tidak melihat mereka di sore hari? Salah satu pengawal langsung melangkah maju. Apakah Anda Tuan Muda Ben? Kami beristirahat sebentar di sore hari sebelum pergi untuk mengambil beberapa pakaian, jelasnya. Kami baru saja tiba di rumah, jadi kami memutuskan untuk mencoba pakaian kami agar dilihat semua orang. Apakah kalian suka dengan pakaian ini? Tuan Muda Ben. Kegembiraan muncul di hati Ben saat mendengarnya. Benar sekali. Dia juga seorang anggota keluarga Taylor dan dia adalah satu tuan muda keluarganya. Dia seharusnya menjalani kehidupan seorang tuan muda yang kaya sejak awal. Sayangnya, 5 tahun lalu, dia telah dikeluarkan dari keluarga Taylor ketika masih remaja karena perselingkuhan antara kakaknya dan Vane. Hal itu membuatnya menjadi bahan tertawaan dan sampah masyarakat yang dicemooh dan direndahkan semua orang. Ia menjadi bajingan tak berguna yang hanya tahu cara bermain video game. Ketika dia masih kecil, anak-anak dari keluarga kaya lainnya yang pernah menjadi teman bermainnya akhirnya meninggalkannya. Saat disapa dengan sangat hormat lagi membuat pusaran emosi bergerak di dalam hatinya. Benar sekali. Sejak awal dia adalah Tuan Muda Ben. Akhirnya, dia mendapatkan rasa hormat yang pantas dia dapatkan. Apa ada yang salah, Tuan Muda Ben? Apa yang terjadi? Pengawal itu bertanya dengan bingung. Bab 603. Bukan apa-apa. Ben tersenyum canggung dan terus makan. Kau terlihat bagus. Vane juga tersenyum. Tapi kata-kata di dadamu itu, pengawal keluarga Taylor, itu terlalu menarik perhatian.
Itu sama saja seperti kau sedang memberitahu semua orang bahwa keluarga Taylor memiliki pengawal. Apakah itu penting? Sekarang kita kaya. Bukankah normal untuk menyewa pengawal? Fiona menyeringai. Kami akan pergi ke pedesaan untuk piknik besok, tapi karena Vane ikut dengan kita, kalian semua tidak perlu ikut. Kalian hanya perlu mengikuti kami jika Sena dan aku pergi berbelanja di sore hari. Hanya kalian berdua yang akan melakukannya. Akan terlalu mencolok jika terlalu banyak dari kalian yang ikut. Baik, Nyonya. Kalau begitu kami akan pergi dan berpatroli di sekitar sini. Elaine tersenyum dan membawa keluar para pengawalnya. Yai, besok kita akan piknik. Kili sangat gembira dan tatapannya dipenuhi dengan keinginan. Setelah makan malam, Kili kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Sementara itu, Vane dan Selena mandi dan berbaring di tempat tidur mereka. Kita tidak bisa memberitahu Kili soal apa yang terjadi pagi ini. Dia akan merasa khawatir. Selena berbicara setelah memikirkannya. Vane mengangguk. Sepakat. Aku tidak pernah mengira Queen Senos akan begitu berani. Aku tidak peduli jika dia menyerangku, tapi dia bahkan menyewa orang untuk menculikmu dan Sena, dan bahkan Mama. Kerutan terbentuk di antara alis Selena. Sekarang, Queen sudah mati. Aku melakukan penggalian informasi sendiri dan menemukan bahwa ada dua keluarga Senos di kota Naga Langit dan keduanya cukup kuat. Kita tidak tahu dia berasal dari keluarga yang mana, tetapi itu tidak masalah. Mereka mungkin akan mendatangimu untuk membalas dendam begitu mereka tahu bahwa kau membunuh Queen. Setelah mengatakan hal tersebut, Selena memikirkannya selama beberapa saat sebelum akhirnya menambahkan. Sayang, apakah kau mempekerjakan begitu banyak pengawal Jarena? Kau khawatir tentang ini? Vane memandangi wajah sempurna di hadapannya. Aku mempekerjakan mereka karena khawatir tentang keselamatanmu dan ibumu saat kalian keluar lagi. Selain itu, kita sekarang kaya. Itu normal untuk menyewa pengawal kan? Setelah itu, Vane berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan acuh tak acuh. Adapun keluarga Senos, jangan khawatir soal itu. Tidak akan mudah bagi mereka untuk menemukan kebenarannya karena aku tidak menahan siapapun. Selain itu, selalu ada solusi untuk suatu masalah. Jika kita benar-benar tidak dapat menghindari konfliknya, aku berteman baik dengan si Dewi Perang jadi kita bisa meminta bantuannya. Kegelisahan Selena akhirnya mereda setelah mendengar apa yang dikatakan suaminya. Dia menganggukkan kepalanya. Ngomong-ngomong, Sena sangat aneh. Dia tidak pernah memulai ide piknik keluarga sebelumnya. Bahkan jika dia melakukannya, biasanya hanya dia dan Ben. Mengapa dia berpikir untuk memasukkan kita dalam rencana pikniknya kali ini? Alis Vane berkerut. Kau juga mengira itu aneh ya, sayang? Hehe. Aku juga berpikir begitu. Sepertinya Sena melakukan perubahan 180 derajat. Mungkin suasana hatinya sedang baik hari ini karena aku memberinya $1 juta. Ekspresi Selena menjadi gelap ketika mendengar perkataannya. Dia pasti melihat seorang pria di dekatnya saat menggunakan adikku sebagai pelindungnya, kata Selena dengan kesal. Bukankah kita sudah mengatakan bahwa kita akan menemukan hati adikku begitu kita menemukan buktinya? Mengapa kau malah pergi memberinya uang? Setelah Selena mengatakannya, dia pun memutar matanya ke arah Vane. Jangan bilang kau memberinya uang karena dia cantik. Vane tidak tahu harus tertawa atau menangis. Sena tidak hanya tidak menarik jika dibandingkan denganmu, tetapi dia juga tidak menarik bahkan jika dibandingkan dengan Sharon. Mengapa aku memberikan uang kepadanya karena dia cantik? Jadi, rencananya seperti ini. Petik 2. Kemarahan Selena hanya mereda setelah mendengarkan penjelasan Vane. Jadi kau mencoba membuatnya menurunkan kewaspadaannya dan mengungkapkan watak aslinya nanti. Vane mengangguk. Tapi aku masih belum mengerti kenapa dia tiba-tiba meminta kita semua untuk pergi. Bab 604. Aku tahu itu. Aku benar-benar tidak mengerti. Apakah karena kau menyelamatkannya dan memberinya $1 juta, atau apakah dia benar-benar telah berubah pikiran? Selena berspekulasi sejenak. Berubah pikiran. Vane melontarkan senyum dingin. Macan tutul seperti itu tidak akan pernah bisa mengubah tabiatnya. Dia sangat serakah, bahkan lebih serakah dari ibumu. Ada kemungkinan besok dia punya rencana licik yang sedang dikerjakan. Tidak mungkin. Kita keluar untuk piknik dan dia memiliki rencana licik. Selena tersenyum dan berbaring setelah mematikan lampu.
Ayo kita tidur. Fane memeluknya dari belakang. Sayang, kemarin malam kita disela oleh Kili. Tapi sekarang dia sudah tidur di kamarnya sendiri. Haruskah kita? Serius? Kenapa kau selalu memikirkan hal-hal mesum seperti itu sih, dasar kau brengsek? Kepanikan tiba-tiba mencengkeram dada Selena. Ada sedikit nada malu-malu dalam nada bicaranya. Fane senang saat merasakan sikap malu-malunya itu. Dia lalu memutuskan untuk melanjutkan permintaannya. Dia membalikkan tubuh Selena dan menempelkan bibirnya ke bibir Selena. Selena sangat gugup, tapi dia tetap melingkarkan tangan ramping dan lentiknya di tubuh Fane. Keduanya pun menjadi satu. Keesokan paginya, Selena meregangkan tubuhnya setelah bangun. Wajahnya sedikit memerah dan kulitnya tampak cerah dan bersih. Kau sangat cantik, sayang. Fane menatapnya dengan mata terbelalak. Huff. Kau bahkan tidak meminta izinku tadi malam dan kau langsung memulai dan menekanku. Selena mendengus, tapi ada kehangatan memancar dari hatinya. Sebenarnya, di malam pernikahan mereka 5 tahun yang lalu, dia mabuk berat dan tidak dapat mengingat apapun yang telah terjadi di antara mereka. Hehe, seluruh wajahmu memerah, sayang. Sepertinya aku semakin jatuh cinta padamu. Fane terkekeh dan memeluk Selena yang baru saja turun dari tempat tidur. Sejak kapan kau belajar bagaimana berbicara hal-hal manis seperti itu? Selena mengambil pakaiannya dari lantai dan memutar matanya ke arah Fane. Berbalik. Aku akan mengganti bajuku. Pipi Selena bersemu merah saat dia dengan paksa membalikkan tubuh Fane. Fane berbicara dan menyeringai saat hatinya dipenuhi kehangatan seperti sebelumnya. Tampaknya keduanya baru saja memulai kisah cinta yang penuh gairah. Sangat menyebalkan. Diam kau. Selena sangat malu sehingga dia menggali lubang dan mengubur dirinya sendiri di dalamnya. Setelah selesai berganti pakaian, dia lalu berlari dan mencubit punggung Fane dengan keras. Aku tidak pernah mengira kau akan mengalami momen liar seperti itu juga, sayang. Namun Fane berbalik dan memeluknya tanpa merasa kesal sedikit pun. Dia lalu mencium keningnya. Baiklah. Ayo kita mandi dan turun untuk sarapan. Baiklah. Selena terlihat seperti kucing yang sedang meringkuk dalam pelukan Fane, mendengkur kegirangan. Senyuman di wajahnya kecil dan begitu manis. Sebelumnya, dia berharap bisa mengalami perasaan seperti ini, merasa bahwa dia dilindungi. Namun, dia tidak punya pilihan selain menjadi kuat untuk keluarganya saat Fane tidak ada. Saat Iut, dia tidak punya pilihan selain menjadi wanita yang kuat dan mandiri yang harus memikul beban keluarga di pundaknya. Bab 605. Sekarang setelah Fane kembali, dia punya harapan lagi. Baiklah. Tidak peduli apapun yang terjadi, kau harus berjanji padaku satu hal, sayang. Selena mengangkat dagunya dan memberi tahu Fane. Apa itu? Aku akan menjanjikan apapun padamu. Fane tersenyum. Kita harus menemukan pria yang ditemui Sena. Dia sangat pintar, jadi kita harus berhati-hati untuk tidak membuatnya curiga. Selena memikirkannya sejenak. Lalu dia berkata, saat ini Sena telah membuat adik dan orang tuaku sangat mempercayainya. Mereka tidak akan percaya pada apapun yang kau dan aku katakan. Itulah mengapa kita harus menangkap basah mereka dan membiarkan adikku melihat siapa dia sebenarnya. Hanya dengan begitu dia akan benar-benar menyerah padanya. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir. Aku akan berhati-hati dan akan menangkap pria yang ditemuinya. Fane mengangguk dan berjanji. Setelah mandi, mereka pun pergi ke kamar Kili untuk membangunkannya lalu ketiganya turun untuk sarapan. Setelah sarapan selesai, semua orang naik ke mobil mereka dan pergi ke sungai kecil di pedesaan. Mereka menyiapkan sebuah lubang untuk panggangan, mengambil bahan-bahannya, dan mulai memanggang makanan. Biasanya ada banyak orang yang memanggang di sekitar area tersebut karena area tersebut khusus disediakan untuk acara barbeque. Bahkan ada staf yang disewa untuk membersihkan tempat itu. Namun, mereka harus membayar $20 untuk menggunakan fasilitas tersebut. Di satu sisi, ada toilet umum, serta beberapa paviliun untuk semua orang beristirahat dan bermain. Tidak terlalu jauh ada supermarket yang cukup besar. Bisnis cukup bagus di tempat seperti ini. Ini sangat enak. Kili menikmati sate ayamnya. Hari ini sedikit panas. Fane, kau dan Ben bersimbah keringat. Sena tersenyum.
Dia telah memanggil nama Fane dengan nada yang menawan sejak mereka meninggalkan rumah pagi ini. Jelas terlihat bahwa dia jauh lebih dekat dengannya sekarang. Oh ya, terima kasih untuk kemarin, Fane. Aku akan mati jika bukan karena kau. Kau adalah penyelamatku. Sena tersenyum dan menambahkan, aku akan pergi ke supermarket dan membeli air minum untuk kalian semua. Hehe, tidak usah dipikirkan. Kita adalah keluarga. Aku tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Anggap saja utangmu telah dibayar asalkan kau melanjutkan hubungan cintamu dengan Ben. Fane terkekeh saat menjawabnya. Jangan khawatir. Itulah yang akan terjadi. Sena lalu berdiri dan menuju ke supermarket. Dia tiba di supermarket dan membeli beberapa botol air mineral. Dia lalu menatap Fane dari kejauhan. Begitu dia yakin tidak ada orang di sekitarnya, dia membuka salah satu botol dan memasukkan obat ke dalamnya. Tentu saja, pilnya luar biasa. Pil itu benar-benar larut dan tidak ada yang tahu bahwa itu beracun. Setelah racun itu benar-benar tidak terlihat oleh matanya, Sena menghela nafas lega. Dia menutup botol itu dan meletakkannya di dalam tas dan berjalan menuju Fane dan yang lainnya. Dia sangat sadar bahwa Fane cerdas. Jika dia memberinya botol yang tutupnya terbuka, Fane pasti akan curiga. Namun, dia juga bukan orang bodoh. Sena meletakkan tas di tanah ketika tiba di sisi Fane. Dan segera mengambil botol tersebut. Ia lalu membuka tutupnya dan menyodorkannya kepada Fane. Ini, Fane. Minum air ini. Lihat dirimu. Kau mandi keringat. Oh. Fane mengerutkan kening. Sena terlalu baik padanya. Tetap saja, itu hanya sebotol air minum. Dia mungkin terlalu banyak berprasangka. Fane lalu mengambil botol itu darinya. Terima kasih. Bersambung.